Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kalau minggu kemarin Anda sudah mulai mencoba-coba ya bagaimana caranya menghasilkan sebuah citra berwarna dari kombinasi tiga data yang tersedia. Baik itu data itu sudah apa namanya sudah tinggal pakai atau perlu perlakuan khusus sebelum dipakai. Jadi baik dia false color maupun pseudo color. Nah, saya perlu menyampaikan materi kali ini karena saya agak khawatir jika Anda ternyata sekedar main klik-klik gitu ya, hanya sekedar melakukan kombinasi tanpa didasari pengetahuan yang cukup tentang itu, nanti bisa jadi ada kesalahan yang bisa terjadi. Baik, hari ini kita akan bahas tentang penggabungan kanal atau band komposit. Jadi kita ketika ingin membuat sebuah citra berwarna, maka kita harus memiliki tiga kanal. Tiga kanal yang selanjutnya akan kita gabung menjadi satu. Karena kita menggunakan sistem warna red, green, blue. Nah, kemarin Anda sudah tahu ini bahwa ketika kita membuka sebuah citra ya, single band atau kanalnya hanya satu kita buka, maka yang bisa dilihat itu adalah sebuah gambar yang berwarna hitam putih atau grayscale. Jadi dia akan berwarna grayscale. Yang membedakan antara sebuah kanal yang satu dengan kanal yang lain itu hanyalah terkait dengan kecerahannya, ya, kecerahannya, derajat keabuannya saja yang berbeda. Nah, supaya dia bisa dikenali sebagai sebuah citra berwarna dan itu akan memudahkan mata kita untuk mendeteksi objeknya, maka kita perlu assign masing-masing kanal itu ke sistem warna yang kita gunakan. Dalam hal ini RGB, mana yang jadi R, mana yang jadi G, mana yang jadi B, mana yang akan menjadi merah nantinya kanal apa gitu, mana yang akan menjadi hijau dan mana yang akan menjadi biru, sehingga kita akan mendapatkan sebuah citra berwarna, entah itu warna sebenarnya atau natural color atau warna lainnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Jadi gambar yang di kanan ini menunjukkan bahwa untuk membentuk sebuah warna ya, misalkan yang nomor 2 ini misalkan natural color gitu ya, itu ternyata kombinasi kanal yang kita perlukan itu berbeda-beda antara satu citra dengan satu citra yang lain, dengan citra yang lain. Sebagai contoh misalkan di sini kalau saya menggunakan Landsat 4, 5, 7 gitu ya, itu saya membutuhkan kanal 3, 2, 1. R-nya 3, green-nya itu 2, blue-nya itu 1. Sementara kalau saya menggunakan Landsat 8, saya memerlukan kombinasi yang berbeda. Kombinasinya adalah 4, 3, 2. Begitu juga untuk yang lain, misalkan color infrared misalkan. Itu untuk yang Landsat 4, 5, dan 7 itu 4, 3, 2 sepertinya. Sementara Landsat 8 itu saya memerlukan 5, 4, 3. Untuk yang false color yang lain juga seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa misalkan sesama Landsat saja gitu ya, dia hanya beda seri gitu, itu kombinasinya itu berbeda. Nah, ini nanti pertanyaan ini harusnya menjadi pertanyaan Anda semua gitu ya, tidak sekedar mengingat kombinasi nomornya. Jadi kalau hanya Anda mengingat kombinasi nomornya itu, maka kita akan keliru nantinya. Jadi misalkan natural color itu berapa? 321. Natural color itu berapa? 432. Dia akan menghasilkan citra baru yang akan berbeda jika citra yang kita gunakan itu gitu ya, itu juga berbeda. Misalkan kita menggunakan Landsat 7, 321 dia akan membentuk natural color. Tetapi kalau kita menggunakan Landsat 8, kita sama-sama menggunakan 321, maka dia tidak akan menghasilkan
warna yang natural. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh untuk mempertegas yang sebelah kanan. Jadi kalau saya melakukan band komposit gitu ya, dengan menggunakan band 8, kira-kira rumusnya seperti ini. Natural color itu 432. Jadi kemarin sebagai pengingat 432 ini adalah urutan RGB. Jadi saya boleh nggak nyebut RGB-nya R4, G-nya 3, B-nya 2. Saya cukup menyebutnya 432, maka dia otomatis yang paling depan itu adalah R, kemudian yang tengah itu green, dan yang paling belakang itu adalah blue. Nah, false color untuk yang urban itu 764. Kemudian yang color infrared untuk vegetation itu 543. Agriculture 652, atmospheric penetration 765, healthy vegetation 562, land and water 564 gitu ya. Natural with atmospheric removal itu 753, southwest infrared 754, dan vegetation analysis itu 654. Nah, kombinasi-kombinasi ini bisa kita hafalkan, tetapi harus diingat bahwa ini hanya berlaku untuk sensor yang kita sebut. Jadi misalkan yang Landsat 8, sensor yang ada di Landsat 8 itu ya seperti ini kombinasinya. Tetapi kalau dia menggunakan Landsat 7 atau Landsat 4 atau 5, itu dia akan berbeda. Jadi kombinasinya berbeda karena penempatan kanalnya nanti berbeda, sehingga penomorannya juga bisa berbeda. Nah, dia berawal dari sini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat perbandingan kanal di Landsat 7, Landsat 8, atau mungkin Sentinel 2, atau MODIS misalkan nanti, atau MERIS, atau Sentinel 3 misalkan, itu sudah berbeda sejak awal. Jadi desainnya itu sudah berbeda. Jadi kalau Anda perhatikan misalkan yang sumbu X ini adalah panjang gelombangnya ya dalam nanometer. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan kalau yang paling bawah ini adalah Landsat 7 ya, Landsat 7. Itu dia penomorannya seperti ini. 1 2 3 4 sebelah kiri bawah. Kemudian 8-nya itu adalah 2 3 4. Kemudian bagaimana dengan Landsat 8? Landsat 8 itu sudah beda ya. Landsat 8 itu sudah beda. Jadi angka satunya itu sudah terpisah dari angka 2. Jadi dia membuat sebuah band baru di sebelah paling kiri di sini. Kemudian 2 3 4. Nah, karena 2 3 4-nya ini bergeser, maka pangkromatiknya juga bergeser ya. 8-nya itu bergeser lebih kiri dan seterusnya. Di Sentinel 2 juga seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini penomorannya berbeda. Jadi yang di Landsat 7 itu 4 misalkan, kemudian selanjutnya Landsat 8 itu 5, ternyata di Sentinel 2 itu dia penomorannya 8. Nah, ini juga menjadi dasar kita sebenarnya. Yang harus kita hafal itu adalah panjang gelombangnya, ya, spektrumnya. Jadi panjang gelombangnya bukan nomornya. Nomor itu hanya untuk membantu saja. Seandainya nanti kita dikasih, misalkan saya kasih Anda sebuah data yang saya tidak menyebutkan data itu data apa. Saya hanya menyebutkan di sana panjang gelombangnya. Kemudian kodenya itu bukan angka, kodenya itu misalkan A, B, C, D, E, F gitu misalkan. Kemudian saya suruh untuk menyusun kombinasi yang bisa mendapatkan natural color misalkan. Nah, maka kalau Anda hafalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, tentu nanti akan bingung. Apalagi misalkan pengkodoannya saya menggunakan nomor, tapi nomornya saya acak misalkan. Itu akan bingung. Nah, yang bisa kita pegang itu adalah panjang gelombangnya. Nah, ini adalah contoh juga, mohon maaf yang paling atas ini hilang. Ini adalah Landsat 7 yang paling atas. Jadi kalau kita bandingkan Landsat 7, Landsat 8, dan Sentinel 2 itu sudah berbeda sekali. Jadi mana yang misalkan di Landsat 7 ini dia kanal satunya itu cukup lebar ya, cukup lebar di sini. Nah, sementara di Landsat 8 dia berkurang gitu ya, bandwidth-nya berkurang, ya, lebar pitanya berkurang. Kemudian ada satu tambahan kanal baru, kanal 1 di sebelah kirinya. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi kita bisa lihat di sini ini dari 400 nanometer sampai 2400 nanometer. Jadi kalau kita bandingkan secara langsung antara tiga
sensor ini saja, gitu ya. 3 sensor yang dibawa oleh platform Landsat 7, Landsat 8, dan Sentinel-2 ini dia berbeda-beda panjang gelombangnya, sehingga pemilihan penomoran dari kanalnya juga berbeda. Nah, kalau kita lihat angka-angkanya langsung, ini jelas juga berbeda. Jadi saya merekap tadi dari Landsat 1 sampai 2, kebetulan Landsat 1 dan Landsat 2 itu sama ya. Dia kembar, kemudian ada Landsat 3, kemudian Landsat 4 dan 5 itu juga kembar, kemudian Landsat 7, kemudian Landsat 8 dan Landsat 9. Ya, Landsat 9 ini nanti akan muncul tahun depan ya, pertengahan 2021, tetapi informasinya karakteristik kanalnya sama dengan Landsat 8. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan yang baris paling atas di sini. Band 1 di Landsat 8 dan Landsat 9 itu dia pada spektrum memiliki panjang gelombang 0,43 sampai 0,45 mikrometer. Dan tidak ada spektrum ini di generasi sebelumnya. Ya, di generasi sebelumnya. Jadi baik Landsat 1 sampai Landsat 7 itu nggak punya sensor yang bekerja pada panjang gelombang 0,43 sampai 0,45 mikrometer. Sehingga band satunya di Landsat 8 dan Landsat 9 itu berbeda dengan band 1 yang ada di Landsat yang lainnya. Kemudian band 2, kalau kita perhatikan di sini band 2 dia mulai 0,45 sampai 0,51 mikrometer untuk yang Landsat 8, Anda bisa lihat yang paling kanan. Itu di Landsat 1, Landsat 3, Landsat 4, Landsat 7 itu ada yang langsung setara ya. Panjang gelombangnya, tetapi penomorannya berbeda. Jadi kalau Landsat 4, Landsat 5 dia mulai band 1. Ngitungnya 1, kemudian 2, 3 itu untuk blue, green, dan red. Begitu juga untuk Landsat 7, untuk blue, green, dan red, 1, 2, 3. Coba kita lihat Landsat 1 dan Landsat 3, ternyata dia berhitungnya mulai 4. Ya. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya di band 5, misalkan di Landsat 8 dan Landsat 9, ini penomorannya berbeda-beda ya di seri sebelumnya. Jadi kalau yang di Landsat 1, Landsat 2 itu band 7, nomor 7. Kemudian Landsat 3 band 7, kemudian Landsat 4 sampai 5 band 4, Landsat 7 band 4. Begitu seterusnya. Di band 6, 1,57 sampai 1,65 mikrometer itu di Landsat 8, Landsat 9 itu nomornya 6, tapi Landsat 7 itu 5. Kemudian Landsat 4 itu 5. Sementara 3 satelit sebelumnya tidak punya kanal ini. Nah, berikutnya itu band pada 2,11 sampai 2,29 mikrometer pada panjang gelombang ini di Landsat 8, Landsat 9 itu nomornya 7. Nah, ini kebetulan sama semua untuk Landsat 4 sampai Landsat 7 dan tidak ada untuk Landsat 3. Nah, Anda perlu hati-hati di sini, di Landsat 1 sampai 3 itu punya band 7 juga. Tetapi dia panjang gelombangnya berbeda. Nah, ini juga yang saya maksud, tidak hanya ngecek apakah dia punya apa enggak. Yang lebih berbahaya itu adalah dia sama-sama punya, tetapi spektrumnya berbeda. Sehingga kita akan salah ketika memanfaatkan data itu. Nah, selanjutnya misalkan kita lanjut ke band thermal, misalkan di sini. Band thermal 10 sampai 12 mikrometer, itu dia band 10 di Landsat 8 dan Landsat 9, di Landsat 4 sampai Landsat 7 itu band 6. Nah, nomornya band 6. Sementara Landsat 3 itu band 8. Nah, ini untuk melihat bahwa penting untuk mengingat nomor-nomor kanal, tetapi harus disertai dengan dia satelitnya apa, sensornya apa. Jadi kalau sekedar mengingat 5, 6, 7-nya saja, kemudian lupa dia misalkan adalah Landsat 1, misalkan, maka kita akan salah penempatannya. Nah, jika Anda ingin bisa ingatan itu bisa dipakai untuk semua data nantinya ya,
terlepas nomornya, apapun nomornya, gitu, berapapun nomornya, maka yang kita ingat itu adalah spektrumnya ini, panjang gelombangnya ini yang kita ingat. Gitu. Nah, ini adalah contoh dan nanti saya minta Anda membuat yang sama untuk citra yang lainnya ya. Nah, ini adalah contoh Landsat 8 dan Sentinel-2A. Jadi yang kiri ini persis sama, jadi natural color, fast color, urban, color infrared, vegetation, dan seterusnya. Nah, ternyata kombinasi kanal untuk 8 dan Sentinel-2, Landsat 8 dan Sentinel-2 itu berbeda. Jadi untuk natural color misalkan di Landsat 8 432, di Sentinel-2A 432. Sementara di sini dia sama. Kemudian yang fast color untuk urban 764, Sentinel-2A 12 11 4. Nah, ini hati-hati ada spasi ya, ada spasi untuk memisahkan antara R, G dan B-nya. Ya, kalau tidak ada spasi nanti Anda akan bingung karena penomoran khusus untuk kayak Sentinel dan Modis itu dia lebih dari 1 digit ya, sehingga kalau dia disatukan itu kita bingung itu miliknya yang mana. Jadi ada satu spasi yang memisahkan antar kanal. Kalau infrared seperti tadi, kemudian agriculture 652, di Sentinel-2A 1182. Atmospheric penetration 765, di Sentinel-2A 12 11 8. Dan water untuk Landsat 8 itu adalah 564, kemudian Sentinel-2A-nya 8 11 4. Begitu seterusnya. Nah, nanti Anda bisa unduh slide-nya untuk untuk melihat lebih lengkap mengenai hal ini. Jadi intinya itu adalah ketika melakukan kombinasi kanal tadi, ya, penggabungan kanal-kanal untuk membentuk citra yang berwarna tadi, kita perlu mengingat panjang gelombangnya. Kalau Anda tidak ingat panjang gelombangnya, gitu ya, ingatlah nomornya beserta nama citranya. Nah, silahkan dicoba mana yang lebih cepat. Biasanya tapi kalau nanti Anda sudah lama dengan penginderaan jauh, mengingat panjang gelombang ini lebih mudah. Jadi kalau dia misalkan dari 400 sampai 500 nanometer, ya dia adalah biru gitu, kanal biru. 500 sampai 600 nanometer dia adalah hijau gitu. 600 sampai 700 nanometer dia adalah merah dan seterusnya. Kemudian near infrared itu dia sekitar 700 ya, atau 750 sampai 900 nanometer dan seterusnya. Ini bisa mudah sebenarnya dihafal. Kemudian untuk pankromatik itu dia dari 500 dari 400 sampai 700. Untuk kanal infrared dia dari 10 sampai 40. Ya. Yang kalau yang di Landsat 8 itu karena ada dua thermal infrarednya itu adalah dia dari 10 sampai 11 dan 11 sampai 12. Oke, yang tadi seperti ini. Jadi nanti dicoba untuk dihafalkan hal-hal seperti ini supaya ketika dikasih tugas misalkan atau ada kasus yang terkait dengan pembuatan band komposit ya, itu Anda bisa cepat untuk melakukannya tanpa perlu membuka referensi lagi. Kemudian bagian kedua yang ingin saya sampaikan, tadi saya sudah kirimkan, ternyata saya pernah membuat kasus ini ya, menulis kasus ini pada 2017, ya, sekitar 2017. Nanti Anda juga cari misalkan objek-objek yang mirip kira-kira. Jadi yang secara prinsipnya itu adalah yang secara visual bisa kita lihat oleh mata kita gitu ya. Itu adalah yang natural color. Tetapi ternyata natural color itu tidak tidak serta-merta benar. Natural color itu tidak serta-merta benar. Dia bisa salah melihat. Ya. Ini adalah contohnya sebuah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bolanya besar sekali. Saya tadi mengecek sebenarnya ada lapangan bola juga di Surabaya yang menggunakan rumput sintetis, tapi karena ukurannya terlalu kecil, jadi mungkin tidak terlalu bagus. Ya. Tidak terlalu bagus untuk menjadi contoh. Ini adalah stadion yang saya kira cukup bagus untuk kita jadikan contoh. Jadi mata kita begitu melihat gambar ini, itu kira-kira gambarnya itu adalah rumput ya.
semua orang sepakat ini adalah rumput. Nah, cuman kita perlu bertanya lagi apakah rumputnya ini adalah imitasi atau asli. Nah, sehingga kita perlu menggunakan dua kombinasi kanal untuk mengecek apakah rumput ini asli apa enggak. Jadi pertama itu misalkan saya menggunakan 432 maka dia hijau. Oh oke, ini adalah rumput ya, rumput hijau ya. Tapi saya belum pada kesimpulan mengatakan bahwa ini adalah rumput asli. Kemudian saya gunakan color infrared vegetation ini. Jadi kalau color infrared vegetation maka nanti vegetasi itu akan berwarna merah, bukan berwarna hijau. Ketika kita cek, ini objeknya sama ini di dalam, ternyata dia tidak berwarna merah. Itu artinya rumputnya ini sintetik atau ini palsu, rumputnya tidak asli. Coba Anda lihat di luar stadion ini, misalkan gambar pertama yang atas ini, itu sebelah kanan itu ada tumbuhan di luar, hijau nih di luar stadion. Dan di gambar kedua itu terlihat dia merah. Itu artinya yang luar ini asli, dia adalah tumbuhan asli. Berbeda dengan yang di dalam stadion yang merupakan rumput sintetik. Oke, baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Anda bisa lanjutkan tugasnya nanti mungkin dari Bu Nur Laila. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.